Taman Purbakala Batu Pake Gojeng. Taman prasejarah Batu Pake Gojeng ini terdapat di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, yang kurang lebih berjarak 2,5 km dari pusat kota Sinjai. Tak hanya itu, Taman Purbakala ini juga berada di ketinggian 120 meter di atas permukaan laut. Objek lain yang bisa kita temui di Taman Purbakala Batu Pake Gojeng ini yaitu rumah tradisional Bugis yang dibuat menjadi museum. Batu Pake Gojeng berasal dari bahasa Bugis yang artinya batu yang dipahat atau sarkofagus, sementara Gojeng adalah nama lokasi taman ini yaitu Bukit Gojeng. Puncak Bukit Gojeng, tepatnya di bawah Batu Pake, terdapat kuburan batu. Batu berpahat atau sarkofagus yang terdapat di Gojeng konon dibuat oleh Andi Baso Batu Pake. Saat meninggal dunia, ia dimakamkan di sini. Bahkan jasad istri dan 7 pelayannya juga dikebumikan di sini. Dahulu, lokasi ini juga merupakan markas pengintai Puri dan benteng pertahanan serta mengawasi kapal-kapal Jepang dan pesawat sekutu. Hal ini karena bukit ini dianggap sebagai titik strategis untuk memantau tentara Belanda dan pasukan musuh lainnya yang merapat ke Sinjai melalui Teluk Bone. Dan untuk mengetahui cerita lebih lengkapnya, kami sempat mewawancarai pengelola wisata yang ada di Taman Purbakala Batu Pake Gojeng ini. Apa sejarah Taman Purbakala Batu Pake Gojeng? Taman Purbakala Batu Pake Gojeng itu diambil dari nama salah satu orang, boleh kita sebut dia seorang pemimpin atau raja yang bernama Ibaso Batu Pae yang dimakamkan pada puncak bukit. Batu Pake sendiri itu mempunyai arti batu itu batu, pake itu dalam bahasa Bugis artinya itu pae, sebenarnya pae. Pae itu pahat, sedangkan Gojeng itulah nama kampung. Jadi di Taman Purbakala Batu Pake Gojeng ini terdapat situs yang mengadopsi tradisi zaman megalitikum, di mana pada puncak bukit Batu Pake Gojeng ini ada sebuah konstruksi kubur yang terbuat dari batu yang sengaja dipahat. Dibuat motifnya persegi 4 panjang yang kemudian dijadikan makam, di mana orang-orang yang dimakamkan di atas pada puncak bukit ini itu dimakamkan bersama dengan barang-barang kesukaan sang jenazah sewaktu masih hidup. Di kenapa kubur Taman Purbakala Batu Pake Gojeng ini terdapat kuburan yang paling terdapat kuburan pada puncak bukit, karena untuk menandakan nilai sosial seseorang di dalam komunitasnya. Ini berarti bahwasanya makam yang ada di atas itu adalah makam dari seorang yang terpandang pada zaman dulu. Karena orang-orang yang terpandang pada zaman dulu itu dimakamkan di tempat yang paling tinggi. Nah, di Taman Purbakala Batu Pake Gojeng ini ada beberapa peninggalan peninggalan purbakala yang terdapat pada permukaan tanah, yang antara lain itu yang pada puncak bukit yang terdapat kubur batu yang motifnya persegi 4 panjang, tapi tata hadap kuburannya itu tidak beraturan, yang mengindikasikan bahwasanya kuburan yang ada di atas itu belum mengadopsi tradisi atau belum ada Islam, masih pra-Islam. Jadi tata hadapnya itu masih berantakan, jadi belum ada tata hadap. Terus selanjutnya ada yang namanya lesung dan sumur batu. Sumur batu itu kegunaannya untuk menampung air hujan, sedangkan lesung batu itu untuk tempat penyimpanan manik-manik atau bahan alat-alat yang dipakai untuk tempat penyembahan. Karena di atas juga ada yang namanya batu dakon, batu yang permukaannya datar,
dan di permukaannya itu ada beberapa lubang-lubang yang kecil dan ada yang lubang besar. Nah, ini batu dakon ini yang digunakan untuk sarana penyembahan atau upacara-upacara yang menyangkut ke penguburan jenazah. Mungkin itu sejarah. Nama yang dimakamkan di atas itu namanya rajanya Ibaso Batu Pae bersama istrinya Labese Lamalialangi.